Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tadi sudah kita dengarkan bersama di dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Langit yang baru dan bumi yang baru. Kemudian langit yang lama dan bumi yang lama kemana? Langit yang lama sekarang ini ya, ini termasuk langit yang lama, dan bumi yang kita pindah sekarang ini akan sirna, sudah berlalu menurut Alkitab tadi. Di sini akan hadir Yerusalem baru, adalah merupakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah Yerusalem baru. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dengan adanya hadirnya langit baru dan bumi yang baru atau Yerusalem baru, ini akan menghapuskan kepedihan kita, air mata kita, kesusahan kita. Karena apa? Karena janji Tuhan akan digenapi dan kita akan masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Karena apa? Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ini manusia sudah kehilangan hubungan langsung dengan Allah. Karena gangguan dari iblis, sehingga manusia ini yaitu dibuang ke bumi ini. Harus bersusah payah, baik melahirkan, baik mencari makan dan minum, harus bersusah payah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dengan adanya bumi yang baru dan langit yang baru, yang pernah juga di kitab Perjanjian Lama, Yesaya 66 ayat 22, tolong Pak Linda. Yesaya 66 ayat 22. Belum? Ada? Yesaya 66 ayat 22. Ya, inilah janji Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Rumah kita yang tetap adalah di langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi yang lama, langit yang lama ini akan berlalu, akan sirna. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, untuk siapa sih bumi yang baru itu? Bumi yang baru ini menurut 2 Petrus ayat 3-13, mungkin yang sudah ketemu bisa dibaca. 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berjaya terhadap kamu jika kamu lagi berbuat baik? 2 Petrus 3 ayat 13, Bu. 2 Petrus 3 ayat 13. Ya, kita semua ini hidup di dunia ini tidak hanya lain cuma menantikan itu, bumi yang baru dan langit yang baru. Lain halnya dengan suatu aliran Kristen
yang tidak sesuai dengan aliran kita, ini menegaskan surga baru itu tidak ada. Ya bumi ini direhab, bumi ini direhab, direnovasi, ya katanya demikian. Ya aliran Saksi Jehovah memang lain. Saksi Jehovah itu tidak mengakui Trinitas, ya, tidak mengakui adanya bumi baru dan langit yang baru, tapi ya surga itu ya tempat kita berpijak ini akan datang nanti kita berpijak di situ katanya. Dan juga Saksi Jehovah itu juga banyak sekali yang berlainan ajarannya. Dan di sini kita tidak membicarakan aliran lain, tapi kita membicarakan kita sendiri. Jadi dunia yang baru dan langit baru dan bumi yang baru ini adalah untuk orang benar. Surganya orang yang benar. Kemudian orang-orang yang tidak benar kemana? Orang-orang yang tidak benar, ya, ini akan menuju ke Hades, neraka, hell, ya. Neraka atau hell ini adalah bumi kita tetap ada, ya, tapi sudah rusak dalam kondisi hancur. Di situ tinggal api neraka, api, dan tinggal juga panasnya bumi yang tidak enak. Disitulah tempatnya. Jadi nanti dunia ini sebagai tempat neraka. Menurut Alkitab nanti ada di situ. Namun surga ini adalah untuk orang yang benar. Kapan datangnya pengadilan Tuhan Yesus? Nanti mendatangkan langit baru dan bumi yang baru. Datangnya Tuhan Yesus adalah seperti pencuri malam hari, tidak tentu. Kita cuma menunggu saja, ya, kita tidak tahu. Hari-hari Tuhan datang adalah seperti pencuri. Di di Wahyu 3 ayat 3, tidak usah dibacakan, nanti terlalu lama. Sudah ada di WA, ya, nanti poin-poinnya sudah ada di situ. Menurut 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 7, bumi yang lama ini dipelihara dengan api. 2 Petrus 3, 6 ayat 7. Ini tolong dibacakan, penting ini. Bu Endang, 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 7. Bumi lama ini dipelihara oleh Tuhan walaupun rusak, tapi di situ ada api yang panas bersama api. Untuk siapa? Ini adalah untuk orang fasik, merupakan neraka. Coba dibaca. Nah, sudah jelas ya. Jadi bumi yang sudah binasa ini dibiarkan oleh Tuhan bersama api, dirawat oleh Tuhan, adalah untuk orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak benar, ya, tidak menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Tetapi orang yang menjaga hubungan baik dengan Tuhan ini masuk ke langit baru dan bumi baru. Nanti naiknya ada ceritanya lagi, ya, masih banyak sekali persyaratannya. Bapak-bapak dan yang dikasih Tuhan, kemudian mungkin tanya, di surga sekarang ini sudah ada penghuninya atau belum? Bagaimana Pak Gun? Surga sekarang sudah ada penghuninya atau belum? Ada. Siapa? Siapa? Siapa Bu Gun? Oh, malaikat. Ya, terus lainnya?
Ini apakah saya tanya orang-orang di dunia ini, apa ada yang sudah meninggal yang di surga sekarang? Ya, kecuali malaikat. Belum. Di surga ini dihuni oleh Tuhan Yesus, Henok dan Nabi Elia. Ingat, Henok itu diangkat Tuhan hidup-hidup ke surga. Ya, Henok itu diangkat Tuhan hidup-hidup ke surga. Yaitu Kejadian 5 ayat 24. Nanti dibaca sendiri. Dan Elia juga begitu. Diangkat ke surga dengan menggunakan tubuh kemuliaan. Kalau tubuh kemuliaan, kalau sudah memakai tubuh kemuliaan, ini sudah tidak bisa mati lagi. Tapi orang kalau belum menggunakan atau dengan menggunakan tubuh kemuliaan, ini bisa mati. Tubuh orang yang hidup tadi diganti oleh Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Ini nanti juga banyak ayat-ayat. Dan disitulah ke surga. Henok, Elia, kemudian orang yang disalib bersama Yesus. Kan ada yang disalib, Tuhan, Tuhan tolonglah aku, ampunlah kami. Ya sekarang kamu akan bersama kami ke surga. Ya. Dan juga siapa lagi yang ada? Ya, ya lain-lainnya juga mungkin ada. Kalau di Protestan ini tidak dijelaskan secara banyak, ya cuma ini saja. Tapi kalau di aliran lain itu sampai berapa puluh, berapa ratus di sana. Ya. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Elia menurut 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Mengapa Elia diangkat Tuhan ke surga? Ini adalah merupakan rahasia misi khusus Allah. Apakah nanti untuk saksi pada waktu hari penghakiman atau ikut bersama Tuhan Yesus untuk mengadili? Ini adalah rahasia Allah. Belum ada yang bisa menjelaskan mengapa diangkat. Dan belum ada. Antara pendeta satu dan lainnya tidak sama. Ya. Jadi ini adalah ada yang prediksi demikian. Mengapa diangkat? Nanti kalau sudah hari penghakiman, yaitu di mana Henok dan Elia ikut turun bersama Tuhan Yesus pada waktu hari akhir. Bapak-bapak dan Ibu, siapa yang boleh ke bumi dan langit yang baru? Menurut 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 22, ini adalah orang-orang yang hidup suci. Ya, orang-orang yang hidup suci dan menantikan kedatangannya. Ini ada nih. Ya 2 Petrus 3 11 sampai 12. Kemudian 2 Petrus 3 13 atau 14, dan orang yang tidak bercacat, tak bernoda. Ini ringkasannya saja. Kalau di Alkitab banyak sekali. Jadi kita boleh menuju ke kerajaan Allah, langit baru dan bumi baru atau surga. Ini kalau kita ini hidup tidak cacat, hidup kita suci, tidak bercela. Dan yang kedua, kita bisa hidup bersama Tuhan Yesus karena kita ini senantiasa adalah pengikut dari Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapa ini masih banyak tempat tinggal. Ya, di rumah Bapa masih banyak tempat tinggal. Jadi untuk siapa? Ya untuk kita-kita ini. Apabila kita ini betul-betul mentaati, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, akan disediakan ini. Tapi kalau kita sebaliknya, hidup kita tidak bisa kudus, makin lama grafiknya makin jelek. Ya termasuk bercacat. Di mana tempatnya? Ya di hardis. Ya di bumi lama ini. Langit lama, bumi lama yang penuh dengan api. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apabila Tuhan Yesus sudah meniupkan sangkakala ini, kita semuanya diangkat ke angkasa. Yang mati dibangkitkan
dengan kemuliaan Allah. Jadi sekarang nanti kalau sudah sangkakala Tuhan Yesus datang, ini orang-orang yang mati dibangkitkan. Bagi yang tidak bercacat akan menggunakan tubuh kemuliaan Allah. Bukan tubuh biasa. Kalau sudah diangkat dengan tubuh kemuliaan Allah, tidak akan mati lagi. Pernah Lazarus dihidupkan oleh Tuhan Yesus, tapi setelah itu mati. Nah, kalau sudah orang-orang yang di kuburan ini diangkat dengan kemuliaan Allah nanti, yaitu bisa menempati langit baru dan bumi baru. Sekarang di mana tempatnya orang-orang mati sejak zaman Perjanjian Lama sampai sekarang? Di mana kira-kira Pak? Tempatnya di mana? Iya betul, di dalam tanah. Itu kan badannya. Rohnya kemana? Rohnya ya Limbung. Limbung. Saat ini kadang-kadang jadi hantu, kadang jadi mati. Ya, menurut Alkitab, orang-orang yang sudah meninggal dulu sampai sekarang ini ditempatkan yaitu di tempat yang namanya penampungan roh. Ya, ada penampungan roh, namanya yaitu apa ya? Namanya ada Sheol. Namanya Sheol. Itu bahasa Yunani atau apa ini? Ya, Sheol. Orang-orang yang mati dibangkitkan nanti kalau sudah menggunakan tubuh kemuliaan, ini diangkat Tuhan enak langsung. Yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan, tidak menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh biasa, langsung dimasukkan ke hell atau Hades atau neraka. Yaitu di bumi ini yang telah rusak, bercampur api dan sebagainya yang dipelihara oleh Allah. Nah ini sudah jelas ya, ditampung di suatu tempat penampungan roh, namanya Sheol. Ya. Kemudian bagaimana kalau Tuhan Yesus datang, kita yang hidup ini? Terus apa rohnya atau badannya? Tetap nanti kalau sudah waktunya Tuhan Yesus datang meniupkan sangkakala, kita ini diangkat dengan tubuh kemuliaan. Tubuh biasa ini diganti dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan Allah diangkat ke langit yang baru dan bumi yang baru. Nah ini tadi enak langsung Tuhan Yesus datang, oh naik, ya, naik sama saya Tuhan Yesus. Padahal bisa ganti dengan tubuh kemuliaan. Kalau sudah diganti dengan tubuh kemuliaan, ini sudah tidak bisa mati lagi, hidup kekal. Apakah nanti tubuh kemuliaan ini sama bentuknya, apakah sama dengan sekarang? Belum ada yang bisa menjawab. Ada yang menjawab, oh bentuknya nanti sudah tidak seperti manusia lagi, sama antara laki-laki perempuan. Orang laki-laki bisa melahirkan, kemudian orang perempuan bisa melahirkan, melahirkan dari mana? Saya dengarkan guyu, ya, dan domestik dan sebagainya. Yang saya utarakan ini yang ada ayat-ayat saja nanti bisa dipelajari, ya. Jadi sudah jelas sekali bahwa orang yang hidup akan diangkat oleh Tuhan, diganti dengan tubuh kemuliaan, langsung menduduki langit baru dan dunia yang baru. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, walaupun langit dan bumi yang lama hancur ini ya, Wahyu 21 ayat 1, orang-orang yang sudah mati ini dari dulu ini di alam penantian ya, tadi sudah saya terangkan, alam penantian atau Sheol, di bahasa Yunani atau apa kurang tahu saya, atau Sheol, alam penantian, tempatnya di situ ada cuma roh saja. Jadi orang sudah mati roh saja berkumpul dari satu, yaitu di tempat Sheol. Apakah Sheol sekarang tempat penantian ini sudah bisa merasakan enak dan tidak enak? Ada yang pembicara mengatakan walaupun sudah di Sheol, ini ada
orang yang merasakan seperti di surga, tapi belum sesungguhnya. Ada juga yang sudah merasakan tidak enak, seperti di Hardis. Nah, ada yang demikian dan ada yang tidak. Ada yang cuma ditampung saja. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, tadi sudah saya terangkan, kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, bukan roh, tapi bentuk fisik kita. Bentuk fisik menurut Tuhan yaitu tubuh kemuliaan bersama rohnya. Walaupun sudah mati, nanti akan diganti tubuh kemuliaannya dan dengan rohnya langsung ke langit baru dan bumi yang baru. Para rasul, kisah para rasul 24 ayat 15, di situ diterangkan orang yang benar akan masuk ke langit dan bumi baru. Tetapi orang yang tidak benar akan masuk neraka, hell, atau lautan api, atau Hardis. Nah, ini siap-siap sekarang. Apakah kita orang benar? Benar. Siapa saya? Ada orang benar? Tidak ada menurut saya. Tapi kita kan bisa bertobat. Oleh sebab itu sering-sering kita bertobat, berdoa. Itu diampuni Tuhan. Tapi kesalahannya tidak terus menerus, ya. Grafiknya itu semakin baik. Ya sekali-sekali ada pertobatan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Tapi Tuhan itu sangat murah sekali. Tuhan itu sangat menyintai kepada orang-orang kepunyaannya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, dan zaman sekarang jangan sampai terpengaruh ajaran-ajaran sesat, yaitu Saksi Yehova, di mana orang Yehova ini katanya di surga ini sudah ada 144.000 yang hidup di surga, ya, atau di Firdaus. Marilah kita tetap menjalankan pertobatan kita, ya, agar kita senantiasa menjaga kekudusan kita. Sekali lagi, bagi orang-orang yang tidak bisa diangkat dengan tubuh kemuliaannya, menurut 2 Petrus 3 ayat 6-7, ini lama dipelihara dengan api. Jadi hidup selama-lamanya bersama dengan api, ya, panas sekali. Tidak halnya dengan agama lain, setelah di neraka dipindahkan ke surga, setelah cukup hukumannya dipindahkan ke surga. Tidak, kita ini diampuni oleh Tuhan dengan kita bertobat sungguh-sungguh, percaya betul-betul, ya. Mungkin ada kesalahan juga, ini tidak diperhitungkan kesalahan kita oleh Tuhan. Tidak diperhitungkan sama sekali. Bumi yang baru dan langit yang baru itu adalah tempat kita. Jadi sudah jelas sekali Bapak dan Ibu, marilah kita menjaga kekudusan kita sebagai 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. Kita harus hidup suci dan selalu menantikan kehadiran Tuhan. Dan di dalam 2 Petrus 3, 13 sampai 14, kita harus berusaha hidup untuk tidak bercacat dan bernoda. Tadi sudah saya terangkan, Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapa masih banyak tempat tinggal untuk orang-orang yang percaya. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah, wah sudah penuh ini. Tidak. Marilah Bapak dan Ibu kita pasrah pada Tuhan, di mana sangkakala ditiup nanti Tuhan Yesus akan datang, yaitu pada waktu hari akhir, di mana di situ bumi yang lama akan rusak, selalu bersama dengan api, ya, dipelihara Allah untuk dijadikan Hardis atau neraka sebagai menyiksa orang-orang yang hidup bercela dan orang-orang yang tidak hidup dengan kekudusan.
orang-orang yang dibangkitkan itu bukan kebangkitan roh saja yang dibangkitkan, tapi dengan tubuhnya yang sudah mati. Ini saya ulangi lagi, dibangkitkan, diganti dengan tubuh kemuliaan, dengan rohnya sekali, yaitu menggunakan tubuh kemuliaan Tuhan untuk ditempatkan yaitu di bumi baru dan langit yang baru. Sedangkan orang-orang yang tidak dipilih Tuhan akan dimasukkan ke Hardis atau hell atau neraka, yaitu tempatnya di bumi yang telah rusak, api yang begitu panas. Ya, itu sudah ada ayatnya semua, banyak sekali. Bapak-bapak dan Ibu bisa membacanya. Saya kira demikian firman Tuhan pada malam hari ini, tidak usah terlalu panjang karena sudah saya share ya di WA ayat-ayat yang perlu Bapak pelajari untuk di rumah. Ini saya mendengarkan saja tidak cukup satu kali, karena mendengarkan 5 kali, berkali-kali nggak ngerti-ngerti saya. Akhirnya ya, oh gitu maksudnya. Karena apa? Antara satu dan lainnya ya sama-sama doktornya, doktor teologi ya, nggak sama. Terus saya ambil yang sama saja, yang tidak sama tidak kita beritahu. Dan ayat-ayatnya berdasarkan ayat ini mengatakan saya memberi informasi ini berdasarkan ayat Tuhan. Jadi berdasarkan bukti otentik ayat Tuhan, bukan ngarang, ya, bukan katanya. Terus ada pertanyaan, ya, bagaimana orang-orang yang pernah mati, hidup ya, terus mati, hidup lagi, dipertunjukkan tempat surga ya, itu nyata atau enggak? Betul enggak? Katanya gini-gini. Ya, menurut dia menjawabnya gini. Memang Tuhan itu menunjukkan kepada mereka gambaran bahwa inilah surga, inilah neraka. Itu bisa betul. Tapi di mana surga sekarang? Belum ada penghuninya orang-orang kita. Hanya tertentu saja. Orang-orang kita masih berada di Seol, yaitu penantian roh. Ya, penantian roh nanti pada waktu sangkakala akan dibangkitkan. Yang mati menggunakan tubuh kemuliaan Allah, yang hidup ini tetap diangkat oleh Tuhan, tubuhnya diganti dengan tubuh kemuliaan Allah. Ya, kita menuju ke langit baru dan bumi baru, yaitu di surga atau Hardis. Amin. Mungkin ada pertanyaan? Saya kalau bisa saya jawab. Mungkin ada. Bukan saya dipandai, enggak. Mendengarkan saja saya, utun mendengarkan. Mungkin Pak Uji? Oh enggak ya. Saya kira sudah jelas Pak ini. Jelas. Jadi selama ini simpang siur, wah Roy mulai ngelemplung. Wah Roy diindah di tempat penantian. Baiklah, kita muliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita memuliakan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu masalah bumi baru dan langit yang baru Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk bisa hidup kudus, untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami bisa menerima nantinya di langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus, apabila kami mendengarkan firman-Mu ada kekurangan kami, kesalahan kami, mohon ampun kami Tuhan. Demikian Tuhan, doa yang singkat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Pasamuan Jawi 44 dan kita mengaturkan bersungsung. Aku wong kang dosa, mi fa sol la sol mi do. Aku wong kang dosa,
Aku wong kang dosa, Gusti maring Gusti.